Bayangkan, Anda sedang menggulir media sosial, lalu melihat seseorang membagikan videonya memberi makan anak yatim, membantu korban bencana, atau menangis dalam salat tahajud. Tapi muncul pertanyaan di hati, apakah ini benar-benar karena Allah atau hanya ingin viral? Nabi Muhammad SAW pernah mengingatkan kita tentang syirik kecil yang sering tersembunyi, yaitu riya. Dan di era media sosial, penyakit hati ini semakin mudah menyebar, bahkan tanpa kita sadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang subscribe semoga rezekinya mengalir deras seperti air. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudaraku, sebelum kita membahas fenomena riya di media sosial, kita perlu memahami apa sebenarnya arti riya itu. Secara bahasa, kata riya berasal dari akar kata Arab ra'a, yara yang berarti melihat atau memperlihatkan. Dalam konteks ibadah, riya adalah menampakkan amal saleh kepada orang lain dengan tujuan mendapatkan pujian, perhatian, atau sanjungan. Amal itu dikerjakan bukan semata-mata karena Allah, tapi karena ingin dilihat dan diakui oleh manusia. Para ulama menyebut riya sebagai syirik kecil. Kenapa disebut syirik? Karena di dalam hati pelaku riya telah menyekutukan Allah dalam niatnya. Harusnya hanya Allah yang menjadi tujuan ibadah, tapi ia ikut melibatkan manusia sebagai penonton yang ingin ia kagumi. Bayangkan begini, kita melakukan salat sunnah di masjid, awalnya niatnya murni karena Allah. Tapi ketika ada orang lewat, tiba-tiba kita memanjangkan bacaan, memperindah suara, bahkan memperlama sujud. Saat itu, tanpa sadar, kita sudah mengubah niat dari ikhlas menjadi ingin dilihat orang. Nabi Muhammad SAW sudah jauh-jauh hari memperingatkan penyakit hati ini. Dalam sebuah hadis dari Mahmud bin Labid, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil." Para sahabat bertanya, "Apakah syirik kecil itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Riya." Hadis riwayat Ahmad nomor 23630. Perhatikan, Rasulullah mengatakan yang paling aku takutkan. Artinya, riya bukanlah dosa yang sepele. Bahkan Rasulullah khawatir umatnya akan banyak terjerumus dalam riya tanpa mereka sadari. Mengapa riya berbahaya? Karena ia merusak pondasi amal. Ibarat sebuah rumah, amal itu adalah bangunan dan niat adalah pondasinya. Kalau pondasinya retak, sehebat apapun bangunan itu, akhirnya akan roboh. Begitu pula amal yang tercampur riya. Dari luar terlihat indah, tapi di sisi Allah nilainya kosong. Rasulullah SAW menggambarkan betapa Allah akan menolak amal yang diniatkan untuk pamer. Dalam hadis Qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku adalah zat yang paling tidak butuh terhadap sekutu. Barang siapa melakukan suatu amal, lalu ia menyekutukanku di dalamnya bersama selainku, maka aku tinggalkan dia bersama sekutunya itu." Hadis riwayat Muslim nomor 2985. Artinya kalau kita beramal untuk Allah sekaligus untuk manusia, maka Allah akan meninggalkan amal itu sama sekali. Tidak ada pahala meskipun secara lahiriah amal itu tampak besar dan bermanfaat. Saudaraku yang dirahmati Allah, riya bukan hanya membuat amal tidak diterima, tapi juga menjadi dosa yang sangat dibenci oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas memperingatkan dalam Al-Quran, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Kahfi 110. Ayat ini menjelaskan dua syarat diterimanya amal. 1. Amal itu benar secara syariat, sesuai dengan tuntunan Rasulullah. 2. Niatnya murni karena Allah, tanpa melibatkan manusia sedikit pun dalam tujuan kita. Jika salah satu syarat ini hilang, amal itu akan tertolak. Itulah mengapa riya sangat berbahaya. Dia menghancurkan syarat kedua, yaitu ikhlas. Rasulullah SAW dalam hadits lain juga mengingatkan tentang 3 golongan yang pertama kali akan diseret ke neraka di hari kiamat. Hadits ini sangat menggetarkan hati.
Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang yang pertama kali diadili pada hari kiamat adalah Sina, orang yang mati syahid. Dia dibawa, lalu Allah memperlihatkan nikmatnya dan ia mengakuinya. Allah bertanya, apa yang kamu lakukan dengan nikmat itu? Dia menjawab, aku berperang di jalanmu sampai mati syahid. Allah berfirman, kamu bohong, engkau berperang agar dikatakan pemberani, dan itu sudah dikatakan. Lalu diperintahkan agar dia diseret ke neraka. 2. Orang yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran, dia dibawa, lalu Allah memperlihatkan nikmatnya, dan ia mengakuinya. Allah bertanya, apa yang kamu lakukan dengan nikmat itu? Dia menjawab, aku mempelajari ilmu, mengajarkannya, dan membaca Al-Quran karenamu. Allah berfirman, kamu bohong, engkau belajar dan mengajar agar dikatakan orang alim, dan membaca Al-Quran agar dikatakan qari, dan itu sudah dikatakan. Lalu diperintahkan agar dia diseret ke neraka. 3. Orang yang diberi kelapangan rezeki dan semua jenis harta, dia dibawa, lalu Allah memperlihatkan nikmatnya, dan ia mengakuinya. Allah bertanya, apa yang kamu lakukan dengan nikmat itu? Dia menjawab, aku tidak meninggalkan satu jalan pun yang engkau sukai, kecuali aku bersedekah di jalan itu karenamu. Allah berfirman, kamu bohong, engkau melakukannya agar dikatakan dermawan, dan itu sudah dikatakan. Lalu diperintahkan agar dia diseret ke neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 1905. Hadis ini sangat jelas. Ria bisa menjadikan amal yang terlihat paling mulia justru menjadi tiket menuju neraka. Bayangkan, orang mati syahid, ahli ilmu, dan dermawan, 3 golongan yang di mata manusia sangat mulia, justru menjadi yang pertama masuk neraka karena niatnya salah. Disinilah kita harus benar-benar takut, karena di era media sosial sangat mudah mendapatkan pujian publik yang bisa mencemari niat. Hari ini pujian itu datang dalam bentuk like, komentar positif, jumlah followers, dan view jutaan. Kalau hati kita tidak kuat, semua itu bisa menjadi candu yang merusak ikhlas. Ria adalah penyakit hati, dan seperti penyakit fisik, ia perlu obat dan pencegahan. Para ulama memberikan beberapa langkah praktis untuk menghindarinya. 1. Periksa niat sebelum beramal. Tanyakan pada diri sendiri, kalau tidak ada yang melihat, apakah saya tetap melakukannya? Kalau jawabannya ya, insya Allah itu tanda ikhlas. Kalau jawabannya tidak, berarti niat kita perlu diperbaiki. 2. Sembunyikan sebagian amal. Jadikan sebagian ibadah hanya rahasia antara kita dan Allah. Misalnya, salat malam tanpa memberitahu siapapun, sedekah diam-diam tanpa publikasi, atau membantu orang tanpa merekamnya. Amal rahasia ini akan menjadi benteng hati dari ria. 3. Latih hati untuk tidak tergantung pada pujian. Kalau ada yang memuji, kembalikan semua pujian kepada Allah dengan ucapan, Alhamdulillah, ini semua karena karunia Allah. 4. Perbanyak doa agar dilindungi dari ria. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa khusus. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu, sedangkan aku mengetahuinya, dan aku memohon ampun kepadamu atas apa yang tidak aku ketahui. Hadis riwayat Ahmad nomor 27830. 5. Muhasabah setelah beramal. Setelah selesai beramal, tanyakan lagi, apakah amal ini membuat saya lebih dekat kepada Allah, atau hanya membuat saya puas karena dilihat orang? Saudaraku, di akhirat nanti tidak ada tombol like, share, atau subscribe. Tidak ada algoritma yang mengangkat konten kita ke trending. Yang ada hanyalah catatan amal yang dinilai langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak menilai seberapa banyak amal kita dilihat manusia, tapi seberapa murni niatnya untuknya. Jangan sampai kita sibuk membangun branding di dunia, tapi melupakan rekening amal di akhirat. Karena itu, mari kita jaga niat, perbaiki hati, dan sembunyikan sebagian amal kita dari pandangan manusia. Jadikan Allah satu-satunya tujuan, bukan komentar, bukan pujian, bukan jumlah followers. Ingatlah, di
Di akhirat nanti, yang Allah lihat bukan berapa banyak orang yang memuji kita, tapi berapa banyak amal yang benar-benar tulus untuknya. Jika pesan ini bermanfaat, saya mengajak antum semua untuk terus mendukung dakwah ini. Klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini ke saudara-saudara kita yang lain. Satu klik dari Anda bisa menjadi amal jariah, insya Allah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.